Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di PA Inang saat ini tertulis dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saudaraku kekasih hati di dalam Kristus, Saul dilahirkan dari keluarga yang berada pada zamannya. Artinya keluarga Saul itu mempunyai bisnis yang bagus dan secara ekonomi Saul itu adalah orang kaya, anak orang kaya. Sekalipun demikian, Saul bukan dididik dan dibesarkan untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Tapi yang pasti Tuhan yang mengatur segalanya hingga Saul diangkat menjadi raja seperti apa yang menjadi nats kita pada saat ini. Dan Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja. Di sini kita melihat bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengangkat dan menurunkan seseorang. Sebab kekuasaan itu, keberadaan kita itu semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi secara fisik memang Daud dan Saul ini punya kesamaan. Mereka sama-sama secara fisik itu menarik, ganteng, gagah, dan putih, menawan. Tapi yang pasti bukan hal itu yang dilihat Tuhan, sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan bukan melihat fisik, tapi Tuhan melihat hatinya. Di zaman itu memang raja memimpin bangsa itu sangat-sangat dinanti-nantikan, dan seorang raja itu dianggap sah apabila telah mendapatkan pengurapan dari seorang nabi. Dan di sini diceritakan bagaimana setelah Saul diurapi oleh Samuel, Alkitab mengatakan bahwa sejak Saul diurapi, maka kuasa Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya. Dan dinyatakan roh Allah memenuhi Saul. Dan kita melihat apa yang terjadi setelah Saul diurapi dan mengalami kepenuhan roh Allah. Dikatakan Saul menjadi orang yang berbeda. Artinya ada sebuah perubahan dalam diri Saul, di mana bukan lagi dia yang menggerakkan dirinya, bukan lagi dia yang menggerakkan hati dan tindakannya, tapi Roh Kudus yang bekerja, Roh Allah yang bekerja, yang berotoritas di dalam dirinya. Perubahan yang datang dari Tuhan itu bertujuan untuk memperbesar kapasitas Saul sebagai pemimpin. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berkata-kata, itu diubahkan. Makanya dikatakan Saul menjadi orang yang berbeda. Ketika kita juga dipenuhi oleh roh Allah, maka kuasa roh Allah itu akan beroperasi dan mengubahkan kita menjadi orang yang berbeda. Kita pasti menjadi berbeda dari siapa kita sebelumnya. Dan percayalah, hanya Tuhan dan rohnya yang bisa mengubahkan kita. Roh Allah itu yang membawa kita kepada pribadi yang disenangi Allah, kepada pribadi yang diberkati Allah, dan bagaimana kehidupan kita juga dipimpin oleh roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan dari ayat yang kedua sampai yang ke-8, kita melihat ketika Tuhan memberikan tugas kepada hambanya, kepada seseorang, ia juga menyertai dan memperlengkapinya. Lihatlah apa yang dikatakan, Tuhan memberi janji penyertaan dan memberi janji kekuatan kepada Saul. Bahkan roh Tuhan sendiri datang untuk memberi kekuatan kepada Saul. Dan begitu juga Tuhan ketika memberikan tugas pelayanan dalam kehidupan kita sebagai apapun kita. Percayalah Tuhan akan memperlengkapi setiap kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sederhananya, firman Tuhan mau mengatakan bahwa semua pengikut Kristus telah dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus itu. Mari baca Roma 8 ayat 15 sampai 16, juga 2 Korintus 1 ayat 21 dan 1 Yohanes 2 ayat 20. Roh Allah yang mendiami kita akan menolong terbentuknya buah roh, yaitu sifat Kristus dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa roh itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan pengurapan Roh Kudus akan memampukan untuk melakukan apa
yang melampaui kuat kita, apa yang pernah kita pikirkan bisa terjadi karena roh yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Selamat berPA Inang. Tuhan memberkatimu.